Ya, ketemu lagi dengan saya Pandu. Ini merupakan video tutorial saya yang kedua, dan dalam video tutorial ini saya ingin share bagaimana membuat sebuah kursi sederhana dengan kayu. Tentunya ini dengan bagian belakang yang sedikit melengkung, juga bagian bawah. Ya, ini merupakan materi praktikum. Ini merupakan tampilan default ketika kita buka Blender. Blender yang saya gunakan adalah Blender versi 2.63. Ya, kita langsung saja. Pertama-tama kita pindah ke posisinya front orthogonal. Kemudian kita masuk dalam edit mode dengan menekan tab, scale pada sumbu Z, hingga kita memperoleh sebuah ketipisan yang kita inginkan. Ya, mungkin segini cukup. Setelah itu kita buat garis perpotongan baru pada sumbu horizontal dengan cara menekan Ctrl R. Ini tidak akan muncul apa-apa sebelum kita dekatkan kursor kita pada salah satu garis, entah itu horizontal maupun vertikal. Kali ini saya arahkan mendekati garis horizontal untuk membuat sebuah perpotongan yang vertikal. Kita klik, ini kita bisa menggeser, cukup klik kanan saja agar dia secara default berada di tengah-tengah. Kita masuk ke mode wire ini dengan menekan tombol Z, kita bisa berpindah. Setelah itu saya seleksi bagian paling kiri, kemudian saya hapus vertexnya. Setelah itu saya gunakan sebuah modifier yang bernama mirror, hingga ketika kita melakukan editing pada bagian kanan, maka bagian kiri juga akan mengikuti. Saya tekan clipping untuk menyatukan agar titik yang bertemu di tengah ini tidak dapat dipisahkan. Ya, kita pisahkan, coba sumbu E, mereka akan tetap menyatu. Oke. Ya, setelah kita dapatkan model seperti ini, kemudian kita masuk ke edit mode lagi. Dari tampak atas sampai 7, saya tekan Ctrl R untuk membuat loop cut lagi dengan jumlah 2. Putar scrollnya untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. 2, kemudian saya scale pada sumbu Y, ya kira-kira besarnya kaki. Ini sepertinya sudah cukup. Oh, kurang ternyata. Jadi saya ulangi lagi, scale pada sumbu Y lagi, yang kira-kira cukup. Setelah itu juga buat garis satu perpotongan lagi. Saya nggak membuat sebuah kotak. Setelah itu saya pindah mode seleksi dengan Ctrl Tab, pilih face, kemudian pada bagian bawah ini saya seleksi kotak yang berada paling ujung. Setelah itu dari tampak samping sampai 3 kita extrude hingga kira-kira ukurannya sesuai. Ya, selanjutnya kita lubangi bagian atasnya, mengap X face, kemudian pindah ke mode edge, seleksi bagian atas dan bawah, tekan F untuk membuat sebuah bidang, ulangi sampai semua bagian ini tertutup oleh face, jadi tidak ada lagi lubang. Ya, selanjutnya kita pilih Ctrl Tab face, kita seleksi bagian belakang, kemudian kita extrude pada sumbu Z. Nah, terus kira-kira segini udah cukup. Setelah itu kita buat Ctrl R, cara membuat garis secara vertikal, bikin 2. Ya, dengan memutar scroll, kemudian kita dari samping kita tekan S pada sumbu Y, kita besarkan ukurannya. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuat penahan belakang punggung, kan tidak otomatis, nggak ada selisih antara kayu utama dengan kayu yang menopang punggung kita. Setelah itu kita Ctrl R lagi pada zoom, kali ini pada untuk garis pertengahan secara horizontal kita letakkan segini, sudah cukup. Kemudian kita seleksi face, kita seleksi dari depan sampai 1, extrude, pertemukan. Ya, sehingga kursi kita sudah bentuk
Ya, bagian atas tadi kita sudah tambahkan sebuah garis yang memberikan jarak dengan samping, begitu pula dengan bagian bawah sini kita juga perlu menambahkan itu. Kita akan Ctrl R lagi buat secara horizontal. Nah, kali ini kita scale pada sumbu Z ya. Kira-kira kita atur seberapa, mungkin ya segini saja ya. Dan dari tampak depan kita Ctrl R, kira-kira kita menambahkan 8 potongan, sehingga kita seleksi secara satu persatu, ada jarak lah satuan. Kita extrude ya, kita pertemukan, otomatis kita udah bentuk seperti kursi ya. Selanjutnya kita akan tambahkan juga pada bagian bawah seperti yang sudah kita lakukan di bagian atas. Kita dari top view Ctrl R, kita tambahkan kira-kira number of cut-nya ada 10 lah. Tadi kan di atas lebih lebar ya, cukup pindah ke face, kita sama dengan selisih jarak satu kotak. Kemudian dari top view kita extrude kita satukan ya. Ini sudah tampak seperti kursi. Selanjutnya kita akan melengkungkan bagian belakang dari kursi ini. Cara dengan kita dari tampak depan masuk ke edit mode, kita Ctrl R buat 4 loop cut, jadi nama dengan memutar scroll ke atas untuk menambah dan ke bawah untuk mengurangi ya. 4 ulangi pada semua bagian punggung, 4 saja cukup. Dan setelah itu masih pada tampilan depan, kita pilih Ctrl Tab untuk memilih vertex. Kita tekan Z untuk menampilkan wireframe. Kita seleksi dengan tekan B, kemudian drag sehingga yang bagian tengah ini terseleksi semua. Setelah itu aktifkan proportional editing yang connect, sehingga hanya bagian yang terkena seleksi aja yang berpengaruh. Dari tampilan samping sampai 3, kita tekan G, lalu kita perkecil radiusnya dengan memutar scroll, terus tarik pada sumbu Y, kiranya atur sehingga tampak miring ya. Jika kurang, tarik lagi ke belakang, jangan terlalu ya, mungkin sudah cukup gini ya. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya, yaitu sama. Sekarang ubah tampilan dari top, tekan Ctrl R lagi ya, kita perbanyak sampai tadi 4. Ini bagian depan tidak perlu, sini 4 4 4 4. Kemudian seleksi lagi bagian tengahnya, dari tampak depan tekan G, sumbu Z, perkecil radiusnya. Jangan terlalu ini mungkin ya. Jadi bentuk dasar dari kursi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian penyangga tangan. Selanjutnya kita akan menambahkan penyangga tangan pada kursi ini. Masuk edit mode, kemudian dari tampak depan kita tekan loop cut, Ctrl R, kan belah jadi 2. Setelah itu scale pada sumbu X. Sebelumnya matikan proportional editing dengan menekan O ya. Setelah itu tekan S pada sumbu X, jadi untuk memperlebar ini ya kurang lebih segini. Kemudian masuk ke mode select face, seleksi bagian yang mau di extrude untuk tangan, kemudian dari tampak samping extrude hingga lebih panjang sedikit daripada tempat kita duduk. Kemudian extrude juga bagian bawah ke atas, extrude kurang lebih dengan garis perpotongan yang sama.
Setelah itu tekan Ctrl R, satu kali geser supaya lurus dengan pertemuan dari titik bawah. Ulangi lagi untuk bagian satunya. Setelah itu masuk ke edit vertex mode, kemudian ternyata ini miring teman-teman, luruskan terlebih dahulu dengan seleksi seluruh bidangnya dan tarik agak ke kanan ya. Ini dengan begitu kita akan mendapat hasil yang lurus. Setelah itu kita gabungkan titik-titik yang berdekatan dengan menekan ALTM, merge at center. Jadi kedua titik terseleksi akan digabungkan pada titik tengah yang ada di antara mereka. Ya, memang pada semua itu ini kursi akan tergabung. Selanjutnya kita akan membuat lengkungan untuk kursinya supaya lebih menarik ya, seperti yang sudah kita lakukan pada bagian belakang dan bawah kursi. Pertama kita masuk numpad 3 untuk tampak dari samping, kemudian masuk edit mode dan buat loop cut dengan Ctrl R sebanyak 10 buah. Setelah itu kita tekan B untuk seleksi border selection, dan jangan lupa tekan Z supaya yang belakang juga bisa terseleksi. Nah, setelah itu kita gunakan proportional editing, kita connected, kemudian kita geser ke atas sedikit atau ke bawah. Nah, pilih bagian sedikit saja, kemudian posisikan seperti yang saya contohkan ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan kursi melengkung ke atas. Kemudian edit bagian depan sedikit, naikkan ya. Sebenarnya kalau yang masalah ini sesuai dengan selera teman-teman mau dibuat bagaimana kursinya. Ya, sudah cukup manis kursinya. Kita apply dulu ya, sehingga keseluruhan menjadi sebuah kesatuan ya. Selanjutnya merupakan tahapan terakhir dalam video tutorial kali ini ya. Pada tahapan terakhir ini kita akan membuat kursi ini supaya lebih smooth, jadi tidak terkesan kaku seperti ini. Ini kan kesannya masih kotak-kotak ya. Ya, untuk melakukan itu pertama-tama kita tambahkan modifier subdivision surface atau yang lebih sering dikenal dengan subsurf. Nah, di sini kita tingkatkan view-nya menjadi 2 sehingga tampak bagaimana bentuk kursinya. Cukup aneh bukan, karena terlalu smooth dan sudutnya terlalu lebar. Jadi kita persempit sudutnya supaya lebih terkesan tegas. Kakunya itu enggak terlalu kaku, juga enggak terlalu smooth seperti ini ya. Kita masuk di edit mode, menekan tab, kita tambahkan garis perpotongan baru dengan Ctrl R, klik. Nah, kita atur kira-kira seberapa sih ya, di edge slice nya tadi 0,7 ya. Ini juga jadi nggak terlalu tajam juga nggak terlalu tumpul, dikira-kira saja. Oke, segini. Setelah itu dari samping juga kita tambahkan biar agak tinggi sedikit, yang keturun juga. Oke, nah ini baru satu. Ini kan lebih bagus kan dilihat ya. Iya, ini juga jangan lupa bagian sini juga kita perlu tambahkan
potongan baru. Kalau bisa antara kanan dan kiri ini sama, kita sudah tidak mengaktifkan mirror lagi, jadi kita buat secara manual. Lakukan langkah tersebut ke semuanya, semua bagian kursi ini, sampai tidak ada lagi yang terlalu smooth dan pas untuk dilihat, itu lebih enak aja. Ya, ulangi lagi untuk semua tempat. Kurang turun ini ya, ini juga dinaikkan ya. Oh, ini sudah bagus karena dia yang mengikuti ini tadi, jadi nggak perlu kita tambahkan lagi. Kita tambahkan bawahnya saja. Kita tambahkan, ya di sini kita juga bisa menambahkan sebuah garis lagi, nah supaya tidak ada, sesuai selera kursinya mau bagaimana ya. Jadi ya kalau saya sih lebih suka ditambahkan supaya lebih tegas. Ini di semua tempat. Sehingga tidak begitu terlihat. Di sini juga kita perlu tambahkan, di sini juga. Nah, kan jadi lebih enak dipandang daripada sebelumnya tadi ya. Oh, lebih ya, sehingga kursinya akan tampak seperti ini ya. Untuk menambahkan material, kita tambahkan, kita klik menu material, kita pilih warnanya supaya agak coklat, ini sedikit digelapkan dengan ini coklat. Seperti apa coklat yang diinginkan, mungkin seperti ini ya. Kita tekan numpad 0 untuk view kamera, tambahkan pada bagian word, ubah warnanya sedikit lebih cerah, lalu aktifkan ambient occlusion, kemudian coba tekan F12 untuk melakukan rendering. Ya, kursi kita sudah jadi, bukan? Ya, sekian tutorial dari saya untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan menambah sedikit konsep tentang permodelan 3D dengan fasilitas yang disediakan oleh